Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi sama gue, Aisyah Riha. Kangen gak sama gue? Kangen dong, biar ada yang ngangenin gue. Ya Allah, miris banget sih. Alhamdulillah kabar gue di sini baik. Dari kemarin-kemarin kan gue mulu yang nanya kabar lu semua. Gantian ya, di sini gue bakal ngabarin kabar gue sendiri. Nah lo, maafkan ya, tingkat kepedean gue sepertinya semakin meningkat. Oke, anyway, kayaknya langsung kita lanjut aja ya cerita kemarin. Gimana? Kan terakhir itu pokoknya nih ya, kalau gue tarik intinya, setelah Laila dan Majnun dipisahkan, Laila dikurung, Kois mengasingkan diri, sampai Kois itu disebut orang gila. Dan kemudian ya, saking ayahnya Kois itu sayang banget sama Kois dan gak mau ngelihat Kois tuh terpuruk, apalagi terpuruk karena seorang gadis ya. Kebayang aja sih lo, Kois itu anak kesayangan, anak satu-satunya, anak yang sangat diharapkan. Terus sekarang orang tuanya melihat dia keadaan seperti itu. Gue aja tuh kayaknya kalau jadi orang tuanya sedih banget sih. Ayahnya cari cara apapun itu, sampai akhirnya ibunya tuh menyarankan kepada ayahnya, gimana kalau misalnya ayah Kois ini, Syed Omri, datang kepada ayah Laila untuk melamar Laila. Kemudian ayahnya menyetujui ya. Datanglah ayahnya Kois ke rumah ayahnya Laila. Dan lu tahu apa jawaban ayah Laila? Ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi ayahnya Laila pun merendahkan Kois. Yang pada intinya gini, mana mungkin anak saya yang cantik dari keturunan terpandang gitu harus bersanding sama orang gila. Gue kebayang sih, hati orang tua mana sih yang gak sakit digituin. Kayaknya tuh kalau misalnya udah bilang, gregetnya tuh astagfirullah gitu. Lo tau gak sih, anak gue kayak gini tuh gara-gara anak lo. Anak gue kayak gini tuh karena cinta sama anak lo. Ya mungkin pemikiran orang tua seperti itu ya. Tapi akhirnya sambil menahan amarah, ayah Kois pulang. Setelah itu, Kois yang awalnya udah bahagia banget dong ya, karena dia akan mengira dia akan bersanding nih gitu, akan disatukan sama kekasihnya. Ternyata ketika tahu lamaran itu ditolak, dia pun menangis. Dan akhirnya Kois pun bersyair sambil menitikkan air mata. Wahai Laila, ulurkanlah tanganmu untuk menyambut kasihku. Kolbu penuh asmara ku berikan padamu. Mungkin engkau diberi 2 cawan minuman, 1 cawan kebencian agar engkau melupakan diriku, sedang cawan yang 1 berisi anggur kesenangan agar engkau rela menerima pinangan orang lain sebagai gantiku. Duh, kekasihku, ku ingatkan dirimu, jangan rusakkan hubungan yang orang lain selalu ingin menyempurnakan. Kelak
engkau akan melihat beda antara cinta dan nafsu. Wahai Laila, nafsu akan melemahkan hati. Ia akan terus menggoda dan merayu, namun kelak akan menyesal sedih tak berkesudahan. Jiwa yang dipenuhi kebencian tak akan pernah menjadi mulia. Ia tak akan puas bila yang diharapkan tak didapat. Sedang diriku, Laila, demi Allah, tali kasih yang telah bersemi akan kusiram dan kupupuk, agar cinta yang engkau berikan tetap terjaga selamanya. Dan aku haramkan atas diriku segala yang tidak engkau sukai. Syair yang diucapkan Qois untuk Laila buat gue merenung. Seringkali keindahan melenakan dan merayu gue. Lupa dengan hakikatnya dunia ini sebenarnya fana. Dan bikin gue berpikir juga, benarlah jiwa yang dilumuti kebencian, yang hadir hanyalah ketidakpuasan. Padahal bisa saja segala nikmat telah diperolehnya. Seharusnya cinta kepada Allah sering disirami biar bisa terus tumbuh. Di-charge, karena kalau udah lemah jangan sampai dibiarin. Dan ya harusnya kalau kita emang ngaku cinta sama Allah, kita berusaha untuk melakukan apa yang Allah sukai. Dan apapun yang kita hadapi, kesedihan, kesakitan, keterpurukan, itu bukan membuat kita semakin jauh kepada Allah, tapi seharusnya semakin membuat kita cinta dan ingin mendekat kepada Allah. Bukan begitu? Lanjut ya. Jadi pada saat itu sempat ada kayak, bukan perdebatan, tapi saling berdiskusi kali ya. Berdiskusi soal rasa antara ayah dan anak laki-lakinya. Tapi yang gue pengen bacain di sini pesan ayahnya kepada Qois. Aduh, ini sangat menyentuh hati. Ini perasaan orang tua gitu ya. Dimana siapa sih orang tua yang tega, yang mau ngelihat anaknya itu terpuruk, sakit karena cinta kepada seorang gadis. Apalagi ini tuh anak satu-satunya, anak yang sangat diharapkannya. Gak kebayang, gue aja bacanya tuh bener nyes sendiri. Bunyinya gini: bersabarlah anakku, dengan bersabar engkau akan memperoleh kebaikan. Bahkan ayahnya tuh benar-benar berusaha banget buat bikin Qois bahagia. Sampai ada bagian Qois yang akhirnya diberangkatkan ke tanah suci oleh ayahnya dan menyuruhnya untuk berdoa kepada Allah, yang intinya untuk lupa pada gadis yang bernama Laila tersebut. Tapi nyatanya usaha ayahnya itu seperti tak ada guna. Semakin Qois dinasehati, justru cinta Qois terhadap Laila semakin kuat. Lanjut ya. Jadi setelah itu Majnun memutuskan untuk pergi dari rumah, meninggalkan segala kesenangan duniawi yang dia miliki. Dia lebih memilih untuk hidup di padang belantara dengan para binatang buas yang tidak pernah mengusik dia dalam mengekspresikan cinta kepada Laila. Sesekali dia suka berteriak di atas lereng bukit yang menjadikan pandangan orang semakin buruk. Ya, suka bilang gini, Qois benar-benar seorang pemuda yang gila. Buat apa sih hanya karena cinta? Ya, begitulah. Cuman, menurut Qois, mereka tidak pernah tahu apa yang dia rasakan. Dia tidak pernah tahu bagaimana
kekuatan cinta itu sendiri. Dari sini mungkin kalian bisa ya ambil hikmahnya tentang pandangan orang tentang sebuah rasa. Lanjut, kemudian menariknya nih ya, walaupun Kois dia hidup dengan binatang buas, tapi binatang buas itu tidak ada yang menyakitinya. Justru binatang buas itu melindungi Kois dari segala ancaman. Ya, entahlah kalau misalnya emang ini beneran kisah nyata, menurut gue benar-benar rahmat Allah banget deh buat Kois. Entah karena di hatinya dipenuhi dengan cinta atau apa, gue juga masih belum tahu ya. Dan ada suatu kejadian. Jadi kejadian ini ada seorang pemuda yang ingin merusak suatu tanaman. Dan Kois datang kepada pemuda itu, lalu berkata begini, "Engkau tahu mengapa aku berbuat seperti ini? Lihatlah sekelilingmu, pohon-pohon dengan bunga-bunga yang sedang mekar. Semua keindahan ini mengingatkanku pada Laila. Semua pesona dan keindahan hakikatnya adalah kekasihku. Apakah engkau akan mencabut pesona yang begitu sempurna dan membiarkannya layu di bawah kakimu? Tidak, tidak dengan kemuliaanmu. Aku mohon, bebaskan pohon cemara itu. Biarkan dia tetap hidup, indah dan bebas. Aku mohon padamu, jangan rusak karena kibasan pedang nafsu dan angkara murka. Aku mohon padamu, biarkan pohon itu tetap hidup dan memberikan keindahan pada kita." Gue yang bacanya aja meleleh. Majnun sama tanaman dan hewan aja begitu memuliakan, apalagi sama orang yang dikasihinya. Dan ada hal yang bikin penasaran gue, apa sih yang membuat cinta mereka begitu amazed? Even mereka udah dipisahin. Apa yang buat cinta mereka bisa bertahan dan justru semakin tumbuh? Dari situ berputarlah semua kejadian yang ada di kisah Laila Majnun di pikiran gue. Gue telik-telik, gue rasa-rasa, gue coba satuin antara pikiran dan hati gue. Gue coba diskusiin juga sama kawan gue yang selalu bersedia gue ajak diskusi masalah apapun, terutama masalah kisah Laila Majnun ini. Ya ampun, ya Allah, gue makasih banget ya sama lu. Semoga gak bosan menghadapi gue dengan segala tingkah laku gue. Jawaban dia singkat. Mau tahu? Keyakinan yang kuat dan selalu bermunajat pada Allah. Tuh kan, bikin gue tuh mikir lagi di situ. Gue inget-inget lagi. Iya juga ya, karena hampir dari setiap syairnya selalu mengandung doa, pengaduan kepada sang pemilik hati. Dan yang bikin gue salutin juga, gak ada kata menyalahkan Allah atas segala sakit yang mereka alami dan rasakan. Iya juga sih, ketika dua kekuatan cinta bersatu dalam doa, gimana gak dahsyat coba? Dan cinta kan berbicara untuk berusaha memberikan yang terbaik pada orang yang dicintainya. Idealnya, dalam cinta tidak ada keegoisan. Adanya berusaha saling tanpa harus berpaling. Bertahan dalam perjuangan. Mungkin itu juga yang membuat cinta keduanya masyhur hingga seantero bumi. Dan selanjutnya, gue mau bacain doa Kois ketika berada di depan Ka'bah. Karena memang ayah Kois sebelumnya pernah mengajak Kois untuk beribadah haji. Salah satu alasan ayahnya adalah agar Kois lupa dan sembuh dari kegilaan cintanya terhadap gadis yang bernama Laila. Namun nyatanya, doa Kois membuat ayahnya kaget dan putus asa untuk menyembuhkannya dari bayangan gadis itu. Begini bunyinya. Aku teringat akan dikau Laila,
saat para jamaah haji sibuk berzikir di kota Mekah. Di dinding Ka'bah, mereka khusyuk berdoa, sedang kalbuku tertuju kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, aku bertaubat kepadamu dari dosa-dosa yang telah kulakukan, dari apa yang telah kukerjakan, dan dari dosa-dosa yang selalu datang bermunculan. Aku mencintai Laila, ya Allah, namun aral menghalangiku untuk datang bertandang. Aku menyayanginya, ya Allah, dan tidak bisa berpaling dari selain dia. Bagaimana bisa aku berpaling, sedang hatiku telah tergadaikan? Aku bertaubat kepadamu, Ilahi, karena aku akan kembali kepadamu jua. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah Laila padaku, dekatkanlah ia padaku. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau mempunyai anugerah dan ampunan. Jadikanlah kaum pencinta dalam keadaan afiat malam ini, yaitu dia yang terus mengingat cintaku saat orang lain terlelap tidur. Dia yang jatuh tertelungkup mencium bumi dan berdoa padamu untuk kebahagiaanku. Ya Allah, janganlah Engkau rampas cintaku padanya. Aku memohon rahmat-Mu, ya Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Di rumah-Mu ini aku memohon untuk Laila. Engkaulah yang Maha menentukan. Ya Allah, jika Engkau anugerahkan Laila untukku, maka Engkau akan melihat seorang hamba bertaubat yang tidak akan mampu dilakukan oleh hamba-Mu yang lain. Ya Allah yang Maha Kasih, aku akan terhibur jika ia berada di dekatku. Namun, mengapa orang-orang mencela dan merendahkannya? Mereka memintaku untuk bertaubat, namun aku tidak mau, karena mencintai Laila bukanlah kesalahan atau dosa. Satu-satunya hajat hidup yang aku miliki adalah bertemu dengan Laila. Tidak ada kebahagiaan selain itu. Ya Allah, tolonglah diriku ini. Kasihanilah daku yang tak berdaya, hidup bagai narapidana di dalam penjara asmara. Dan di tempat lain, ada seorang gadis bermata indah yang kecantikannya tidak perlu diragukan lagi, sedang berdiri di sebuah taman sambil melantunkan syair yang isinya pun seolah berbentuk doa-doa. Aku hanya berharap pada Sang Penguasa semesta, jauhkanlah batinku dari mata orang-orang yang menghendaki keburukan. Mereka menyebutmu gila, padahal justru diri merekalah yang gila, Kois. Mereka dengan angkuh dan sombong menolak goresan takdir yang sudah ditentukan langit, hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak pernah kita kehendaki, namun sudah melekat sejak kita dilahirkan. Merekalah yang mencoreng kening kita dengan perbedaan-perbedaan itu, tetapi kemudian menyalahkan dan menakut-nakuti kita. Ya Allah, hanya kepadamu aku bermohon, biarkan kami mengikuti titah-Mu, biarkan cinta tetap memenuhi hati kami. Jangan Engkau cabut cinta itu, walaupun badai mencengkram dan mencabik-cabik tubuh kami. Oke, lanjut ya. Singkat cerita, Laila akan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang bernama Ibnu Salam. Ayah Laila rasa ia adalah seorang laki-laki yang pantas untuk bersanding dengan anak gadis kesayangannya itu. Laila menangis, ia merintih dan memohon
namun tak digubris sama sekali oleh ayahnya. Hingga setelah menikah pun, ia tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Laila sampaikan pada Ibnu Salam bahwasannya dia tidak akan pernah mencintainya. Laila tidak pernah melayaninya layaknya seorang istri. Bahkan, Laila menyuruh Ibnu Salam untuk menikah dengan gadis lain. Gue ngebayangin juga sih, jadi Ibnu Salam gimana hancurnya. Namun, Ibnu Salam mencoba untuk tenang dan percaya suatu hari mungkin saja Laila akan mencintainya. Namun kenyataannya, harapannya itu sia-sia. Berita itu pun terdengar hingga ke telinga Majnun. Dan sedihnya, Majnun menangis meratap berhari-hari. Ia melantunkan syair-syair yang demikian menyayat hati, mengharu biru, sehingga semua orang yang mendengarnya pun ikut menangis. Ini uniknya. Orang-orang mengatakan Majnun alias Kois itu gila. Tapi Majnun tetap dapat menginspirasi, bahkan bisa membuat orang menangis karena syair-syairnya. Keren ya. Derita dan kepedihan Majnun begitu berat, sehingga binatang-binatang pun berkumpul, ikut bersedih dan menangis. Namun herannya nih ya, kesedihannya itu ya tidak berlangsung lama. Entah kenapa tiba-tiba Majnun merasakan kedamaian dan ketenangan batin. Seolah-olah udah gitu, tidak terjadi apa-apa. Ia pun terus tinggal di reruntuhan itu, terus tinggal di padang belantara itu. Namun perasaannya kepada Laila justru semakin lebih dalam lagi. Aduh, emang unik ya dasar cinta. Semakin sulit untuk diterjemahkan, kayak teka-teki silang. Selama bertahun-tahun ia hidup bersama Ibnu Salam. Akhirnya Ibnu Salam pun jatuh sakit. Ia sudah tidak kuasa bertahan, sebab hidupnya tidak menjanjikan harapan lagi. Akibatnya, pada suatu malam, ia pun meninggal. Kematian suaminya tampak makin mengaduk perasaan Laila. Orang-orang mengira bahwa ia berkabung atas kematian Ibnu Salam. Padahal, sesungguhnya ia menangisi kekasihnya Majnun yang hilang dan sudah lama dirindukannya. Kemudian, Laila pun memanggil Zaid, orang yang ia percaya dan selalu setia, untuk bertemu dengan Majnun. Karena ini waktu yang ditunggu-tunggu, waktu yang dimana dia berharap dapat bersatu dengan Majnun. Laila dan Majnun pun bertemu. Tapi tiba-tiba hati Majnun bergejolak. Pikirannya menjadi kalut karena melihat pesona yang memabukkan dan sudah lama ia impikan kini berdiri di hadapannya. Batinnya tidak siap untuk menerima kebahagiaan yang demikian besar. Ya, cinta laki-laki itu suci dan murni bagi surga. Namun cinta yang berlebihan membuatnya jadi gila. Pandangan yang mempesona telah memenuhi jiwanya, membuat pikirannya tidak terkendali lagi. Sebuah kebahagiaan menyatu bercampur dengan cinta. Wahai Majnun, pergi dan hilang selamanya. Dunia ini penuh dengan cinta, tapi tiada satu pun bisa mengalahkan cahaya kecantikan yang memancar dari jiwa tanpa dosa seperti Kois. Beberapa waktu setelah itu, Laila jatuh sakit dan ia terbaring di ranjang. Kemudian menceritakan akan duka lara yang selama ini ia rasakan. Dan dia berkata, "Maafkan aku, Ibu. Cinta suci adalah pesan langit yang tidak mungkin kutolak dan kusia-siakan. Bukan aku tidak menghormati engkau,
Tapi sayap-sayap cinta telah mengajakku terbang melampaui kehidupan dunia. Wahai ibu, aku mohon agar saat aku terbaring di makamku, akan ada seorang pemuda yang juga merasakan kesedihan mendalam. Kesetiaan dan kebenaran telah menyatukan jiwa kami. Mungkin akan datang seorang pemuda dan menangis di pusaraku. Janganlah engkau melarangnya. Biarkan dia di sana untuk menumpahkan semua penderitaannya. Karena bagiku, dia adalah kehidupanku. Keberadaanku baginya sama seperti cahaya bagi siang. Cintanya begitu luhur, namun selalu dihina oleh kekuatan waktu. Dan saat engkau melihat dia mendekat tandu jenazahku, akan engkau dengar ratapan liar dari mulutnya. Jangan kalian hina ia, tetapi hiburlah hatinya, karena pemuda itulah yang paling memahami nasibku. Ibu yang berduka itu pun menatap putrinya tanpa suara. Walau bibirnya berusaha untuk tersenyum, tetapi ia tetap khawatir saat melihat perubahan yang menakutkan. Begitu dalam kesedihan putrinya, sehingga dia menggigil jatuh tersungkur di atas ranjang, dan tidak akan pernah bangkit lagi. Benang kehidupannya telah putus. Nafas Laila yang semula mengalir satu persatu tiba-tiba melemah, dan jantungnya pun berhenti. Ibunya menangis. Seketika langit pun bersedih. Tidak ada satupun makhluk yang hidup bisa menolak ketentuan takdir. Kematian pasti terjadi dan tidak bisa ditawar. Jasad Laila diangkat tandu untuk dibawa ke pemakaman. Betapa banyak mata menangis mengiringi kepergiannya. Ia pergi begitu cepat, padahal keharuman belum sepenuhnya ia tebarkan. Bukan hanya kabilah Qobtiyah, tetapi seluruh penduduk bumi ikut berduka. Celaka, teriak Zaid. Kedukaan telah menyelimuti kabilahku dan badai telah merontokkan seluruh bunga-bunga di taman. Dengan kabar itu pun, ia menghampiri Majnun. Seperti mendapat pukulan yang sangat keras, Majnun jatuh tersungkur ke tanah, pingsan, dan terkejut luar biasa. Ketika kembali sadar dan siuman, ia segera pergi menuju desa Laila. Nyaris tidak sanggup berjalan lagi, ia menyeret tubuhnya di atas tanah. Majnun bergerak terus tanpa henti, hingga ia tiba di kuburan Laila di luar kota. Ia berkabung di kuburannya selama beberapa hari. Ketika tidak ditemukan cara lain untuk meringankan beban penderitaannya, perlahan-lahan ia meletakkan kepalanya di kuburan Laila kekasihnya dan meninggal dunia dengan tenang. Jasad Majnun tetap berada di atas kuburan Laila selama setahun. Kemudian, segenap sahabat dan kerabat pun menziarahi kuburannya. Mereka menemukan sesosok jasad terbujur di atas kuburan Laila. Beberapa teman sekolahnya mengenali dan mengetahui bahwa itu adalah Majnun. Seakan masih segar dan baru mati kemarin, ia pun dikubur di samping Laila. Tubuh dua kekasih itu yang kini bersatu dalam keabadian, bersatu kembali. By the way, gak lama dari itu, katanya nih ya, seorang sufi bermimpi melihat Majnun hadir di hadapan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membela Majnun dengan penuh kasih sayang dan mendudukannya di sisinya. Lalu Allah berkata kepada Majnun, "Tidakkah engkau malu memanggil-manggilku dengan nama Laila sesudah engkau meminum anggur cintaku?" Sang sufi pun bangun dalam keadaan gelisah. Jika Majnun diperlakukan dengan sangat baik dan penuh kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun bertanya-tanya, lantas apa yang terjadi pada Laila yang malang? Begitu pikiran ini terlintas dalam benaknya, Allah mengilhamkan jawaban kepadanya.
Kedudukan Laila jauh lebih tinggi sebab ia menyembunyikan segenap rahasia cinta dalam dirinya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Jadi, hikmah dari perjalanan kisah yang tadi gue ceritain ini, menurut gue kita dapat memahami bagaimana seseorang mencintai. Yang pertama nih ya, selalu teringat. Seseorang yang mencintai kekasihnya tentu selalu ingat. Dalam kondisi apapun, dia akan selalu ingat pada kekasihnya. Seperti halnya dalam kisah ini, bagaimana Qais yang selalu ingat pada Laila. Begitupun seharusnya kita. Jika kita cinta pada Allah, maka kita akan selalu mengingat Allah. Yang kedua, kagum. Di antaranya, modal jatuh cinta yaitu adalah yang dikagumi dari yang dicintai. Yang ketiga, ridho atau rela. Jadi, apapun keputusan yang dicintai, kita tuh rela menerimanya. Kalau terhadap Allah yang takdirnya apa saja pun lo terima gitu aja. Udah gak usah komplain, gak boleh banyak ngeluh, minimalisir aja. Gak perlu kita nuntut macam-macam. Kalau perlu, terus banyakin rasa syukur. Karena ketika kamu cinta dan tahu yang dicinta memberikan hanya yang terbaik. Yang keempat, mau berkorban. Lihat bagaimana pengorbanan Qais yang ingin selalu berjumpa dengan kekasihnya, Laila. Tenaga, waktu, apapun demi dia. Itu menunjukkan mau berkorban. Yang kelima, takut kehilangan. Ada rasa takut jauh. Takut kekasihnya tuh gak ridho. Yang keenam, penuh harapan. Coba deh kita lihat Qais dan Laila yang berharap selalu bersama. Begitulah cinta, ingin selalu membersamai yang dicintainya. Jika kita memang cinta pada Allah, seharusnya betah berlama-lama dengannya. Karena ciri pecinta adalah penuh harapan, ingin selalu bersama. Yang ketujuh, patuh. Jadi, seseorang yang mencintai itu selalu memenuhi keinginan kekasihnya. Karena tentu ia akan selalu ingin melihat kekasihnya bahagia. Semoga kita bisa menjadi pecinta sejati, sebagaimana cintanya Qais pada Laila, ataupun sebaliknya. Begitu pula cinta kita kepada Allah. Mungkin sekian dulu dari gue. Semoga bermanfaat. Jadilah pecinta sejati, tapi yang tetap bisa mengendalikan diri. Gue Aisyri Hadatul. Selamat menjalankan ibadah puasa.